Selamat datang di channel yang gak cocok buat kamu yang baperan. Di sini, kita kupas tuntas zodiak tanpa filter, tanpa tedeng aling-aling. Kalau kamu Leo dan gak siap dikritik, silakan cari channel lain yang lebih ramah ego. Tapi kalau kamu siap dibongkar abis, yuk, buka aja ramalannya. Leo, raja drama yang ngamuk kalau gak dipanggil yang mulia. Leo, si singa zodiak yang katanya paling gagah, paling bersinar, paling luar biasa, dan paling haus validasi. Dari luar, Leo kelihatan kayak tokoh utama dalam film superhero blockbuster, berkarisma, percaya diri, penuh gaya. Tapi tunggu dulu, buka lapisan itu, dan kamu mungkin bakal nemu seseorang yang gampang baper, haus perhatian, dan sensitif kayak alarm mobil di parkiran sempit. Born to be king? Atau cuma pengen dikagumi 24/7? Leo tuh hidup dengan satu tujuan utama, jadi pusat semesta. Mereka gak cuma pengen disukai, mereka pengen disembah. Leo pengen kamu kagum, puji, hormati, dan update story Instagram tiap mereka senyum. Mereka bukan sekadar eksis, mereka harus dominan. Leo tuh kayak lampu sorot yang ngambek kalau ada lampu lain nyala di ruangan yang sama. Dan jangan sekali-kali kamu coba nyuri perhatian saat Leo lagi tampil. Karena saat kamu mulai bersinar, Leo bisa berubah dari pahlawan jadi penjahat Marvel dalam 3 detik. Mereka akan tersenyum di depanmu sambil bilang, keren juga kamu. Tapi dalam hati udah plotting skenario buat reclaim panggung utama. Leo gak suka kalah, bahkan dalam hal sepele kayak siapa yang duluan dapat likes di postingan. Ego setinggi menara, tapi mental selembut puding. Masalah terbesar Leo adalah ini. Mereka selalu ingin terlihat kuat, tapi gampang sekali merasa diserang. Kritik kecil bisa jadi tragedi Shakespeare. Kalau kamu bilang, kayaknya kamu bisa lebih sabar deh, Leo bisa langsung bikin monolog batin. Kenapa mereka gak ngerti aku? Aku ini udah berusaha sebaik mungkin. Padahal baru ditegur satu kalimat. Ego Leo tuh kayak balon helium, naik tinggi, tapi gampang meletus kalau diteken sedikit. Mereka bisa tampil meyakinkan, tapi kalau kamu senggol martabatnya, Leo bisa mogok bicara seminggu dan ngambek kayak ABG yang dibatalin konser idolnya. Karisma palsu. Leo jago jual citra. Leo jagonya pencitraan. Mereka bisa datang ke kantor dengan gaya CEO padahal status masih karyawan kontrak. Mereka bisa ngomong soal visi besar dan mimpi gila, padahal kerjaan utama masih copy-paste spreadsheet. Tapi karena deliverynya meyakinkan, orang sering terpesona. Leo bisa ngomong kosong tapi bikin kamu percaya kamu baru aja dengerin motivator kelas dunia. Inilah kekuatan mereka, branding. Leo tahu gimana tampil mewah, gimana ngomong dengan percaya diri, dan gimana bikin semua orang mikir, dia pasti hebat. Padahal ya, seringnya lebih ke hebat acting-nya. Kontradiksi jalan hidup, maunya dianggap hebat, tapi males usaha lebih. Leo pengen dikagumi, tapi gak selalu mau kerja keras buat dapetin itu. Mereka lebih suka short shoot. Bukan karena malas, tapi karena mereka merasa udah pantas. Dunia seharusnya ngasih mereka pujian, bukan mereka yang harus meraihnya. Jadi kalau ada jalan buat tampil luar biasa tanpa effort maksimal, Leo bakal pilih itu. Kalau bisa kelihatan sukses tanpa harus begadang kerja, kenapa harus capek? Romantisme ala drama Korea, ego ala boss level game RPG. Di hubungan asmara, Leo pengennya kayak pemeran utama drama Korea yang ditonton jutaan orang, romantis, stylish, dan selalu ada soundtrack di tiap momen. Tapi bedanya, Leo gak selalu siap jadi pasangan yang seimbang. Mereka pengen kamu jatuh cinta dan tunduk. Kamu harus cinta, kagum, dan mau ikut skenario dia. Kalau kamu lagi sedih, Leo bisa dengerin. Tapi dalam 5 menit, dia akan nyambungin masalahmu ke kisah hidupnya. Karena semua tragedi itu harus kembali ke tokoh utama, yaitu dia. Kamu cuma cameo dengan dialog 2 baris. Dan jangan salah, kalau kamu berhasil, Leo bisa mulai merasa tersaingi. Bukan karena dia jahat, tapi karena dia merasa semua sinar seharusnya ke dia. Kalau kamu lebih bersinar, Leo bakal merasa terganggu di level eksistensial. Sahabat yang loyal? Iya. Sampai kamu lebih bersinar. Leo bisa jadi teman paling loyal di dunia. Mereka akan bela kamu, dukung kamu, dan siap berantem demi kamu. Tapi semua itu berlaku selama kamu gak nyalip dia dalam urusan popularitas,
pencapaian, atau validasi sosial. Begitu kamu mulai dapat lebih banyak pujian, lebih banyak spotlight, Leo bisa mulai berubah. Mereka gak frontal, terlalu elegan buat itu, tapi kamu akan ngerasain perubahan. Makin dingin, makin jauh, makin sinis. Leo gak suka saingan yang menang. Mereka pengen jadi top tier dalam semua relasi. Kerjaan, bos besar atau bintang iklan? Leo di tempat kerja itu unik. Bisa jadi pemimpin karismatik yang bikin orang semangat, atau jadi bos perfeksionis yang maunya dipuja tiap waktu. Mereka gak suka diperintah, tapi seneng banget memerintah, apalagi kalau bisa sambil gaya. Mereka lebih seneng kerjaan yang bisa bikin dia tampil. MC acara? Gas. Presentasi di depan klien? Langsung siap. Tapi suruh ngetik laporan yang gak kelihatan hasilnya? Autodrama. Mereka butuh job yang ada exposure-nya. Kalau gak ada spotlight, buat apa hidup? Dan hati-hati kalau kamu satu tim sama Leo. Mereka akan ambil alih semua hal yang bisa kasih pujian, dan lempar sisanya ke kamu, tapi tetap ngaku semua hasil tim. Bahkan kalau kamu kerja 90%, Leo akan bikin cerita yang membuat seolah-olah dia dalangnya. Soal uang, ngaku royal, tapi hitungan dalam hati. Leo sering dibilang zodiak paling royal. Salah. Leo itu royal ke dirinya sendiri. Mereka gak akan mikir dua kali beli parfum mahal, jam limited edition, atau makan di tempat fancy, asal buat dirinya. Tapi giliran kamu minta traktiran? Tunggu dulu. Apakah kamu cukup penting buat naikin status sosial dia? Kalau iya, dia bisa mentraktir dengan gaya ala sultan. Tapi kalau enggak, Leo bisa pura-pura gak bawa dompet. Apalagi kalau kamu tipenya lauki, Leo susah ngeluarin uang buat sesuatu yang gak bisa dipamerin. Penampilan nomor 1. Isi? Nomor 100. Leo itu walking filter Instagram. Penampilan harus on point. Gaya harus maksimal. Tapi kadang isinya gak selalu sepadan. Mereka terlalu sibuk ngurus citra sampai lupa upgrade substansi. Leo rela keluarin jutaan buat skincare, tapi males baca buku. Yang penting glowing dulu, pintar belakangan. Dan ini bukan karena bodoh, jauh dari itu. Leo tuh cerdas, tapi mereka lebih fokus ke tampil cerdas daripada jadi cerdas. Karena di dunia Leo, persepsi realita. Intinya, maklumi atau tinggalkan, terserah kamu. Leo adalah zodiak penuh warna, penuh ambisi, penuh gaya, dan penuh drama. Mereka bisa jadi teman paling fun, pasangan paling romantis, atau pemimpin paling menginspirasi, selama kamu gak berani nyelip sorotan. Tapi mereka juga bisa berubah jadi karakter antagonis dalam hidupmu kalau kamu mulai terlalu bersinar. Mereka bukan jahat, cuma terlalu cinta sama spotlight-nya. Dunia Leo adalah panggung teater, dan mereka gak mau jadi figuran dalam cerita orang lain. Kalau kamu sanggup hidup dengan seseorang yang butuh validasi kayak tanaman butuh matahari, silakan lanjut. Tapi kalau kamu pengen relasi yang lebih egaliter, siap-siap capek mental. Leo tuh kayak kue tart mahal dengan dekorasi yang wow, tapi kadang isinya cuma busa manis. Kelihatan megah, tapi coba gores dikit, kamu bakal tahu isinya itu-itu aja. Nah itu dia ramalan hari ini. Kalau kamu merasa tersinggung, berarti ramalannya pas. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kamu yang butuh ditampar realita. Sampai ketemu di ramalan berikutnya, yang lebih pedas, lebih tajam, dan pasti gak pakai basa-basi. Meow.